Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli fi syarhi al-Waraqat radhiyallahu ta'ala anhu ila anqal wal mujmal ma yaftaqiru ilal bayan. Kita sudah keluar dari pembahasan am, khas, takhsis, mutlak, muqayyad, beralih ke pembahasan baru yaitu pembahasan mujmal. Di sini didefinisikan oleh Imam Haramain di Matan Waraqat, wal mujmal ma yaftaqiru ilal bayan. Mujmal itu ma, yaitu lafat. Ma maksudnya lafat. Lafat yang membutuhkan penjelasan. Kenapa kok perlu penjelasan? Karena maknanya yang dikehendaki tidak jelas. Punya kemungkinan beberapa makna, yang dikehendaki yang mana itu nggak jelas. Makanya didefinisikan dengan ma yaftaqiru ilal bayan. Sebagian ulama memberikan definisi lain terhadap mujmal ini, yaitu dengan takrif malam tattadih dalalatuh, yaitu. Jadi al-mujmal itu malam tattadih dalalatuh. Malam tattadih dalalatuhu. Lafat yang dalalahnya enggak jelas. Dalalah makna yang ditunjukkan. Dalalah itu fahmu amrin min amrin. Memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Memahami makna dari lafat, memahami harus berhenti dari lampu merah, itu namanya dalalah. Fahmu amrin min amrin. Malam tattadih dalalatuhu, makna yang dikehendaki itu enggak jelas. Makna yang dikehendaki tidak jelas. Ini takrifnya mujmal. Contohnya nahwu salah satu guru. Seperti lafaz salah satu guru, mahallu syahid pada lafaz guru. Ini mujmal, enggak jelas maknanya, yang dikehendaki yang mana perlu penjelasan. Kenapa? Fa innahu yahtamilul adhar wal haid atau wal hiyad. Mungkin dimaknai adhar beberapa suci, 3 kali suci, atau beberapa kali haid. Loh kok bisa mungkin haid, mungkin tuhur? Iya, listirakil qur'i bainal haidi wat tuhri. Karena lafaz qur'u mufradnya dari quru itu mustarak antara haid dan suci. Mustarak. Dalam bahasa Arab itu ada lafaz mustarak. Mustarak itu ketika ada satu lafaz menunjukkan makna sama-sama hakikoh. Itu namanya mustarak. Tapi kalau satunya hakikoh, satunya majaz, bukan mustarak. Namanya ya hakikoh wa majaz. Kayak asadun. Mana hakikohnya hayawan muftaris. Mana punya makna majaz yaitu rajulun syuja. Ini bukan mustarak ini. Tidak bisa kita katakan asad itu mustarak bainal rajul suja wal hayawan al muftaris. Enggak mustarak. Kenapa? Satunya hakikoh, satunya majaz. Mustarak itu ketika sama-sama hakikoh. Kayak qur'u. Qur'u ini punya makna haid, punya makna tuhur. Punya makna haid dan punya makna tuhur. Ini sama-sama hakikoh. Bisa digunakan makna haid, bisa digunakan makna tuhur. Nah sekarang idahnya perempuan yang ditolak itu 3 kali masa suci. Kalau dia tidak hamil. 3 kali masa suci, 3 kali kuru. Kuru ini 3 kali masa suci, apa 3 kali masa haid. Lah ini mustarak dan tidak ada di ayat ini dalalah yang menunjukkan mana yang dikehendaki. Dari ayat itu cuman itu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Tidak ada dari ayat ini yang menunjukkan apakah yang dikehendaki oleh Allah ini haid, apa yang dikehendaki oleh Allah ini tuhur. Nggak jelas. Karena itu perlu penjelasan. Nah, ini mujmal. Ini namanya mujmal. Jadi semua lafaz yang tidak jelas mana yang dikehendaki, di antara sebab tidak jelas itu macam-macam. Sebab tidak jelas di antaranya adalah mustarak. Ini sebab ijmal itu di antaranya mustarak. Tidak mesti mustarak, macam-macam sebabnya ijmal. Nah. Contoh ini, contoh lain al-jaun. Dalam bahasa Arab al-jaun itu bisa abyad, bisa aswad. Jadi jaun, al-jaun. Bahasa Arab al-jaun itu bisa abyad, bisa aswad. Al-ain, ainun. Apa maknanya ainun? Bisa benda, bisa mata, bisa mata-mata, bisa emas. Itu macam-macam. Maknanya ain, bisa sumber. Bisa sumber. Maknanya macam-macam. Ini namanya apa? Mujmal. Karena sebab mustarak. Kemudian itu mujmal. Hukumnya mujmal itu bagaimana?
Mujtahid menyikapi mujmal. Ketika mujtahid menemukan dalil di Al-Quran atau di Sunnah, kok mujmal, makna yang dikehendaki tidak jelas, maka bagaimana sikap mujtahid? Apa ngira-ngira makna seenaknya gitu? Enggak. Nah, itu. Hukumnya mujmal. Nanti akan ada beberapa istilah lafadz dan insya Allah akan kita terangkan hukumnya masing-masing. Di waraqat maupun di syarahnya tidak diterangkan hukumnya. Ini hukmul mujmal. Hukumnya apa? I'tiqadu haqqiyatil murad. Pertama. Kemudian wat tawaqquf ila bayanil mujmal. Dua, ini wat tawaqquf ila bayanil mujmal. Kemudian summat tolab. Summat ta'ammul. Summat ta'ammul. Hukumnya mujmal ini. Yang pertama kali sikap mujtahid menemukan hadis atau ayat mujmal itu adalah i'tiqadu haqqiyatil murad. Meyakini bahwa makna yang dikehendaki Allah itu yang benar. Meyakini kebenaran makna yang dikehendaki Allah. Yang mana? Wallahu alam dulu. Pertama meyakini gitu dulu. Jadi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, ihtimal kan? Tidak jelas maknanya quru ini apa? Haid atau suci yang dikehendaki oleh Allah. Nah, sikap pertama jangan menentukan mana apa, yakini yang dikehendaki Allah itu yang benar, kebenaran makna yang dikehendaki. Jadi ada makna yang dikehendaki oleh Allah yang itu adalah sebuah kebenaran. Itu pertama. Kemudian wat tawaqquf, langkah kedua ila bayanil mujmal. Tawaqquf, menahan diri dulu sampai ada bayan, penjelasan. Nanti akan diterangkan apa itu bayan. Bayan itu penjelasan terhadap sesuatu yang tidak jelas. Kan tadi mayaftaqir ilal bayan, mujmal itu kan mayaftaqir ilal bayan, perlu bayan untuk memperjelas makna yang dikehendaki. Pertama, sebelum ada bayan, tawakuf dulu. Jangan ini quru ini sepertinya tuhur, sepertinya haid, boleh. Tawakuf dulu sampai ada bayan. Sampai ada bayan. Summat tolab, kemudian nyari. Setelah tawakuf, nyari bayan, dicari. Jadi jangan hanya diam toh. Kenapa mujtahid ini punya kewajiban untuk menjelaskan maksud dari ayat Al-Quran, maksud dari hadis. Apalagi ini hukum taklifi. Orang yang ditolak, perempuan yang ditolak itu iddahnya salah satu quru. Lah quru ini apa? Kalau mujtahidnya tidak menjelaskan hukumnya, tidak berusaha ijtihad, orang awam gimana mau mempraktekkan ayat ini? Padahal ini kewajiban iddah bagi semua orang yang ditolak lah. Tidak jelas gimana mempraktekkan, karena itu kewajiban mujtahid setelah tawakuf adalah tolab, mencari dalil-dalil lain yang bisa menjelaskan makna yang dikehendaki. Setelah ketemu dita'amul apakah memang benar ini yang dikehendaki. Nah, seperti itu. Dan ini yang dilakukan oleh para mujtahid. Seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu tidak langsung tiba-tiba menafsiri. Imam Syafi'i menafsiri quru itu dengan tuhur, suci. Imam Abu Hanifah meyakini quru itu dengan haid. Jadi iddahnya wanita yang ditolak, yang tidak hamil, versi Imam Syafi'i 3 kali masa suci. Versi Imam Abu Hanifah 3 kali masa haid, bukan 3 kali masa suci. Ada perbedaan nanti, dari jumlahnya akan menimbulkan perbedaan. Apakah ngawur Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah? Tidak.
Mereka melakukan langkah-langkah ini, i'tiqadu haqqiyatil murad, kemudian tawakuf, kemudian tolak, mencari dalil-dalil pendukung yang dalil pendukung, baik yang mendukung ini maksudnya haid atau yang mendukung ini maksudnya tuhur. Dicari, ketemu dua model dalil, ada yang mengarah ke tuhur, ada yang mengarah ke haid, dita'amul. Ternyata setelah dita'amul, versi Imam Syafi'i, hasil ijtihad Syafi'i menyatakan yang rojeh di sini tuhur. Kemungkinan yang kuat adalah tuhur, makanya beliau berpendapat tuhur. Imam Abu Hanifah punya pendapat berbeda, hasil ijtihad berbeda. Enggak, justru dalil yang kuat menunjukkan bahwa yang dikehendaki guru di sini haid. Akhirnya beliau mengatakan haid, 3 kali haid. Nah, ini sikap menghadapi lafadz mujmal. Tadi dikatakan wal mujmal ma yaftaqir ilal bayan. Bayan itu apa sih? Ini diterangkan. Wal bayanu ikhrajus syai' min hayyizil iskal ila hayyizit tajalli ay al idah. Itu bayan itu adalah mengeluarkan sesuatu dari hayyiz, itu mahal. Nah, jadi hayyiz itu mahal, dari tempat kemuskilan ke tempat penjelasan. Nah, sesuatu yang asalnya muskil dijelaskan, ini namanya bayan. Ini namanya bayan, mengeluarkan sesuatu dari tempat keiskalan, bingungan, itu, atau min sifat juga bisa. Hayyiz ini diartikan sifat, min sifatil iskal ila sifatit tajalli. Mana aslinya hayyiz itu al mahal, tempat. Jadi mengeluarkan sesuatu dari sifat iskal ke sifat jelas, ay al idah. Ini bayan namanya. Nah, bayan ini ya perlu dalil. Itu. Kemudian beliau menjelaskan wal mubayyanu huwan nas. Ada istilah lain. Tadi kita mengenal istilah dalam usul fikih dan sebenarnya istilah lughah ya. Nah, kemarin kita mengenal ada haqiqah, ada majaz. Kemudian ada am, ada khos. Istilahnya lafaz semua ini, aqsamul kalam semuanya ini. Aqsamul kalam. Nah, ada mutlak, ada muqayyad, kemudian ada mujmal dan hukumnya mujmal. Sekarang selesai. Kemudian bayan, mujmal perlu bayan. Bayan apa? Udah selesai. Sekarang ada istilah lain dalam lughah, itu ada lafaz itu disebut dengan istilah al-mubayyan, atau nama lainnya an-nas. Nanti juga ada al-zahir. Ini istilah-istilah lafaz pembagiannya kalam ini, al-mubayyan. Apa itu mubayyan? Wal mubayyanu huwan nas. Mubayyan sama dengan nas. Istilah sama itu. Nas itu apa? Mubayyan itu apa? Ma la yahtamil illa ma'nan wahidan. Tidak punya makna kecuali satu. Tidak ada kemungkinan makna lain. Kayak kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Ahad itu satu-satunya. Tidak ada kemungkinan makna lain. Oh ini satu tapi tiga, tiga tapi satu. Tidak ada. Ahad itu satu-satunya. Ahad itu maksudnya satu-satunya. Allah ya Allah, al-alam, al-dzat, al-wajibil wujud. Itu. Alladzi yastahiq kulla sifatil kamal wa munazzah an kulli sifatin nuqsan, mutasif bi kulli sifatil kamal wa munazzah an kulli sifatin nuqsan. Itu. Udah, enggak ada ihtimal Allah ini maksudnya alam atau apa, enggak ada. Jelas maknanya, enggak ada kemungkinan makna yang lain. Ini namanya an-nas. Wan nasu ma la yahtamil illa ma'nan wahidan. Ini. Contohnya ka zaidan, fi ra'aitu zaidan, seperti lafaz zaidan maknanya zaid. Dalam contoh ra'aitu zaidan. Itu ra'aitu zain, ra'aitu ahsan. Ya udah, yang dimaksud itu jelas. Ahsan tapi maksudnya ini Ali. Kenapa? Karena ini temannya Ali. Enggak bisa. Ahsan ya ahsan, sudah selesai. Itu. Maknanya enggak ada ihtimal yang lain. Itu. Ini namanya an-nas. Ta'rif yang utama itu. Wakilah ada tarif lain. Ma ta'wiluhu tanziluhu. Ada yang mendefinisikan nas itu dengan istilah atau mubayyan itu dengan takrif ma ta'wiluhu tanziluhu. Apa maksudnya ma ta'wiluhu tanziluhu? Maksudnya ini, ma ta'wiluhu tanziluhu ay yufhamu maknahu bimujarradi nuzulihi. Ini maksudnya. Wala yahtaju
ila ta'wilihi. Ma ta'wiluhu tanziluhu ay yufhamu ma'nahu bimujarradi nuzulihi wa la yahtaju ila ta'wilihi. Ini maksudnya. Jadi yang dimaksud ma ta'wiluhu tanziluhu, lafaz yang takwilnya itu ya turunnya itu. Apa maksudnya takwilnya turunnya? Bingung ya? Ay yufhamu ma'nahu bimujarradi nuzulihi. Dengan diturunkan, hanya diturunkan langsung bisa difaham maknanya. Tidak perlu takwil. Takwilnya ya diturunkan itu takwilnya sudah. Ketika diturunkan otomatis itu takwilnya. Nah, itu mata'wilu tanziluhu, langsung bisa difaham ketika diturunkan, tidak perlu kepada takwil. Ini maksudnya mata'wil tanzil. Ya sama tadi itu, kenapa kok tidak perlu takwil? Karena maknanya hanya satu, tidak membingungkan. Bikin bingung itu kan karena maknanya diantaranya sebabnya maknanya ada dua, tidak jelas mana yang dikehendaki. Ini bikin bingung sehingga perlu bayan, perlu takwil dan seterusnya. Tapi kalau nas mubayyan tidak perlu. Mata'wilu tanziluhu, dengan diturunkan langsung diketahui takwilnya. Langsung bisa difaham dengan hanya diturunkan. Contohnya nahwu fasiyamu salasati ayyamin, seperti makna dari ayat fasiyamu salasati ayyam. Apa maksudnya? Semua orang paham siyam puasa 100 ayam 3 hari. 3 hari apa 300? Tidak ada orang bingung 300, ada 3 hari jelas. Itu fa innahu bimujarradi ma yanzil, itu ayat ini dengan hanya turun yufhamu maknahu, langsung bisa difaham maknanya. Jadi dengan hanya turun langsung bisa difaham maknanya. Wa huwa mustaqun. Lafaz nas itu mustaq diambil dari kalimat minas sotil arus, dari kalimat minas soh. Mustaq di sini ya pokok mujarradul akhad, bukan mustaq dalam istilah sorof ya, bukan mustaq dalam istilah sorof. Kalau dalam istilah sorof malah minas soh diambil dari nas ya. Nah, ini jadi di sini apa? Nas itu diambil dari minassoh. Minassoh itu apa? Ya kursi pelaminan itu lah. Kursi panggung ya, minassoh itu panggung. Minassohul arus, panggungnya manten. Panggungnya manten. Wawal kursi, ya kursinya itu, kursinya manten, panggungnya manten. Gitu. Nas. Kursinya manten atau panggungnya manten biasanya tinggi apa enggak? Kalau tinggi kelihatan dari tempat yang jauh. Jadi ditinggikan biar kelihatan, karena tujuannya memang dipertontonkan, tapi nggak selayaknya manten perempuan dipertontonkan di hadapan laki-laki ajnabi, atau sebaliknya laki-laki manten laki-laki dipertontonkan di hadapan wanita ajnabi ya manten perempuannya aja dipertontonkan di hadapan tamu wanita ya, nggak usah sama laki-lakinya. Manten laki-lakinya dipertontonkan di tamu laki-laki, nggak usah di tamu perempuan, nggak usah perempuannya juga, apalagi akad langsung dikudungi bareng jejer kayak gitu ya. Habis itu ustadznya yang ngakad sama saksi-saksinya ngelihat mantennya, ngelihat dengan syahwat karena apa? Macaknya dadi ya kan, itu. Sebelum ngakad udah itu mau datang barokah. Dari mana barokah? Habis foto bareng sama tamu ya, salaman. Rusak kabeh, tidak ada barokahnya. Itu. Nah, jadi minas sotil arus, panggungnya manten, kursinya manten. Kursinya manten itu biasanya tinggi, lebih tinggi dibanding kursi-kursi yang lain. Biar apa? Kelihatan dari yang lain. Kalau ditinggikan akhirnya kan jelas. Nas itu juga begitu, seperti kursinya manten. Nggak usah melotot, langsung kelihatan. Kayak kursinya manten. Beda kalau kursinya rata semuanya. Perlu melotot kita untuk lihat siapa itu. Tapi kalau kursinya tinggi, apalagi istimewa, beda dengan kursi yang lain, dari jauh kelihatan, nggak usah melotot. Begitu juga nas, nggak usah mikir, langsung paham. Kenapa? Saking jelasnya. Nah, nas diambil dari minas sotil arus, panggungnya manten, wahwal kursinya manten. Kenapa? Lirtifaihi ala ghairihi, lirtifa'in nas ala ghairin nas. Karena nas itu tinggi dibanding yang lain. Sebagaimana kursi manten lebih tinggi dibanding kursi-kursi yang lain. Lirtifaihi ala ghairihi. Tinggi dalam hal apa? Fi fahmi ma'nahu min ghairi tawakkuf. Tinggi, lebih tinggi dibanding yang lain dalam hal apa? Dalam hal bisa difaham tanpa perlu tawakuf, tanpa perlu mikir, tanpa perlu mikir. Nah ini nas, ini nas atau mubayyan. Tarifnya ada dua. Ada yang mengatakan apa? Malayah tamil illa ma'nan wahidan, atau mata'wiluhu tanziluhu. Tadi ada hukumnya mujmal, sekarang ada hukum nas, hukmuhu. Hukumnya nas bagaimana? Hukumnya nas itu
Wujubul amal. Wujubul amal bima wadhaha yakinan. Wajib diamalkan. Nggak usah mikir dulu, nas jelas apanya yang mau mikir dulu. Ya udah langsung amalkan gitu aja. Itu wujubul amal bima wadhaha yakinan. Nah, ini hukumnya nas. Wadih ya. Nah, sekarang kita pindah ke apa? Istilah lafadz yang lain. Nah, yaitu adz-dzahir. Dalam usul atau dalam lugha juga itu ada istilah lafadz adz-dzahir. Jadi ada mujmal tadi, ada nas, ada dzahir. Dzahir ini apa? Mahtamala amrayni. Ma yalah itu lafadz ihtamala amrayni. Ai maknanya ini. Ahaduhuma azhar minal akhar. Lafadz dzahir yaitu lafadz yang punya kemungkinan dua makna. Cuman salah satunya lebih jelas dibanding yang lain. Beda kalau mujmal seimbang. Mujmal seimbang. Karena seimbang bingung kita milih yang mana. Kalau nas tidak usah bingung belas karena hanya satu maknanya. Dzahir ada dua, tapi tidak bikin bingung. Jadi dzahir itu mahtamala amrayni ay maknanya ini ahaduhuma azhar minal akhar. Lafadz yang memiliki kemungkinan dua makna, cuman yang satu lebih kuat dibanding yang lain. Contohnya kal asad fi ra'aitul yauma asadan. Gitu. Seperti lafadz asad dalam contoh ra'aitul yauma asadan, saya hari ini melihat asad. Fa innahu dzahirun fil hayawanil muftaris. Ini dzahir artinya lebih jelas menunjukkan mana hayawan muftaris, hewan buas singa itu. Kenapa? Li'annahu ya, li'annahu. Li'anna apa li'annal? Li'annahu apa li'anna? Li'annahu. Li'annahu. Salah tulis, li'annahu itu. Ya, li'annahu. Dibuat li'anna juga tidak masalah, cuman di hasilnya diterangkan di nuskhahnya Ibn Qasim itu li'annahu. Li'annahul ma'nal hakiki. Kenapa hayawan muftaris itu dzahir lebih jelas dibanding mana satunya yaitu ar-rajul suja? Karena ini makna hakiki. Karena ini makna hakiki. Cuman hanya sebatas dzahir. Apakah nas itu asadun apa nas fil hayawan muftaris? Enggak. Kalau nas hanya satu-satunya makna, tidak ada kemungkinan makna lain. Nah, di sini masih muhtamilun, memiliki kemungkinan lirrajulis syuja badalahu, ai badalal hayawan al muftaris. Masih memiliki kemungkinan memiliki makna rajul syuja, laki-laki pemberani, sebagai ganti dari makna apa? Hayawan muftaris. Jadi makna yang dzahir yang lebih kuat hayawan muftaris. Ada kemungkinan memiliki makna rajul syuja. Nah, lebih kuat. Kenapa? Satunya hakiko, satunya majas. Hakiko lebih kuat dibanding majas. Majas perlu korina. Kalau hakiko tidak perlu korina. Nah ini. Jadi kalau nas hanya satu makna. Mujmal dua makna seimbang. Sehingga bikin bingung. Dzahir tidak bingung. Punya dua makna tapi satunya lebih kuat. Kalau ada yang kuat dan lemah, ya orang waras pasti milih yang kuat. Nah itu makanya tidak bikin bingung. Fa in humilal lafdu alal ma'nal akhar yusamma muawwalan. Lafadz dzahir asadun ini, asadun punya makna hayawan muftaris, punya makna rajul syuja. Kalau diarahkan pada hayawan muftaris ini namanya dzahir. Jadi asadun kita artikan hayawan muftaris, ini dzahir karena ini makna yang dzahir. Tapi kalau diarahkan ke mana yang lain, mana yang lemah rajul suja, maka disebut muawwal. Lafadz yang disebut muawwal ditakwil. Jadi kalau diarahkan pada mana yang dzahir ya disebut dzahir, kalau diarahkan pada makna yang lemah, nah ini disebut muawwal. Wa yusamma muawwalan. Jadi fa in humilal lafdu, jika lafadz itu diarahkan alal ma'nal akhar ke mana lain, mana yang lainnya itu mana yang lemah, yusamma muawwalan. Itu.
yusamma muawwalan, disebut muawwal. Nah, tapi takwil ini tidak boleh sembarangan. Asadun diartikan hayawan muftaris, tidak perlu dalil. Kenapa? Makna yang kuat, makna yang hakikoh. Kalau asadun diartikan rajul suja, ini makna yang lemah karena majaz. Disebut juga takwil. Nah, takwil itu tidak boleh ngawur, harus berdasar dalil. Makanya dikatakan wa innama yu'awwalu bid dalil. Nah, lafat itu hanya boleh ditakwil menggunakan dalil. Kamakola Imamul Haramain. Ini dari Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Kamakola, sebagaimana dikatakan Imam Haramain dalam matan, dalam kurungnya itu apa? Wa yu'awwalu dzahiru bid dalil. Lafat dzahir boleh ditakwil tapi menggunakan dalil. Wa yu'awwalu dzahiru bid dalil. Lafat dzahir boleh ditakwil menggunakan dalil. Lafat asadun boleh diarahkan pada makna rajul suja dengan dalil. Kalau diarahkan pada makna rajul suja disebut apa? Disebut apa? Muawwal. Disebut juga ini wa yusamma zahiran bid dalil ai kama yusamma muawwalan. Namanya bisa dua. Bisa disebut muawwal, bisa disebut zahir bidalil. Kalau diarahkan pada makna yang zahir gitu aja. Asadun diartikan hayawan muftaris, zahir. Asadun diarahkan pada rajul suja disebut muawwal atau disebut juga dengan zahir bidalil. Wa yusamma zahiran bidalil ai kama yusamma muawwalan. Termasuk contohnya adalah termasuk contohnya nih wa minhu. Termasuk muawwal qauluhu ta'ala was-samaa'a banainaha bi'aidin. Ini was-samaa'a banainaha bi'aidin. Ini termasuk zahir, termasuk lafaz zahir. Yadun itu punya makna zahir tangan, punya makna yang tidak zahir kekuasaan. Makna zahirnya yadun tangan. Kenapa? Makna hakikoh. Kalau diartikan kekuasaan itu majaz. Jadi yang kuat mana apa? Tangan, ya kan? Yang kuat yadun itu maknanya tangan. Makna yang lemah kekuasaan. Kenapa? Majaz dan hakikoh. Lebih kuat hakikoh dibanding majaz lah. Ini termasuk lafaz zahir ini. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Ini masalah penting ini. Penting. Tak panjangkan ini. Karena banyak yang kurang memahami dengan begitu detail dalam masalah ini, bahkan kadang-kadang ada yang mengartikan salah, yaitu was-samaa'a banainaha bi'aidin. Mahallu syahid bi'aidin. Aidin jamaknya yadun. Aidin. Mahallu syahid ini Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Iya kan? Fa innaka bi'ayunina, dan banyak yang disebut dengan istilah ayat-ayat mutasyabihat. Nah, gimana sih yang benar menyikapi ayat mutasyabihat? Kita baca yang ada di Sarah Warokat ini dulu. Wa minhu, termasuk zahir atau muawwal ini adalah firman Allah Ta'ala was-samaa'a banainaha bi'aidin. Zahiruhu jam'u yadin. Zahirnya aidin ya jamaknya yadun. Itu jamak yadun. Yadun ini aidin kalau diartikan jamaknya yadun, makna yang zahir adalah jarihah, udwun minal a'dha, anggota badan. Nah, cuman wadzalika muhalun fi haqqillah ta'ala. Muhal kalau aidin ini diartikan jamaknya yadun bermakna tangan, anggota badan. Kenapa? Kalau punya tangan berarti tersusun, ada badan, ada tangan. Sesuatu yang tersusun, apa mungkin tersusun sendiri, apa harus ada yang nyusun? Ada yang nyusun. Kalau ada yang nyusun berarti Allah itu baru. Asalnya tidak tersusun kan, kemudian disusun. Kenapa enggak yang nyusun? Itu yang di Tuhan. Ya. Kenapa? Nah, ini mustahil. Kalau aidin diartikan jamaknya, difahami sebagai jamaknya yadun, bermakna jariha, udhun minal a'dha. Nah, ini anggota badan, ini mustahil Allah. Walaupun di mana yang zahir, tapi mustahil. Mustahil Allah, tidak mungkin. Karena tersusun, tidak ada sesuatu tersusun, tidak ada yang nyusun, itu tidak ada. Dan Allah tidak murekab. Allah itu tidak
Namun mustahil termasuk tarik. Muhalun fi haqqillah ta'ala. Nah, ini muhalun. Terus bagaimana fasurifa ila ma'nal quwwah? Maka diarahkan ke makna yang lain yaitu makna quwwah. Was-samaa banainaha biquwwatin, dengan kekuatan. Itu biquwwah. Dengan apa? Bidalilil aqli al-qati'. Dengan dalil akli yang qat'i, yang yakin. Kenapa? Apa dalil akli yang qat'i? Yaitu bahwa Allah itu mustahil ditarkib, tersusun, karena kalau tersusun berarti hadis ada yang menyusun. Gitu. Kalau ada yang menyusun ya bukan Tuhan, yang menyusun itu harusnya yang jadi Tuhan. Nah, dan juga didukung dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itu ayat pondasi utama untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat, yaitu laisa kamitslihi syai', itu harus berada terus di hadapan kita, berada terus dalam pikiran kita. Ketika menemukan ayat mutasyabihat, yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita harus ayat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan apapun. Kalau punya tangan tersusun berarti menyerupai makhluk, tersusun, ada yang nyusun. Nah, ini mustahil. Nah, diarahkan ke sana. Udah. Sekarang jadi menyikapi ayat mutasyabihat, wasama abanina bi'aidin, kemudian apa, ar-rahmanu ala arsyistawa fa innaka bi'ayunina, dan seterusnya. Wa yabqa wajhu rabbika, wajah ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan seterusnya. Ayat-ayat semacam ini disebut ayat mutasyabih. Kenapa kok mutasyabih? Bingung mananya? Karena kalau sesuai lughah, lafadz itu kalau punya makna dhahir dan makna khafi harus diarahkan pada makna dhahir. Lah ini mustahil ala Allah. Maka ya apa langsung milih makna salah satu makna-makna yang lain yang khafi? Lah di sini ada dua madhab. Ada madhab salaf, ada madhab kholaf. Nah, as-salaf ini ulama-ulama sebelum tahun 300 itu salaf, tahun 300 dan sebelumnya itu salaf. Setelah 300 itu kholaf dalam istilah ini. Salaf itu punya dua langkah dalam menyikapi mutasyabih. Itu. Salaf yang pertama adalah takwil ijmali. Takwil ijmali. Dalam arti apa takwil ijmali? Sarfuhu anil makna adz-dzahir. Ini dipalingkan, dialihkan dari makna yang dzahir. Sarfuhu anil makna adz-dzahir. Yang kedua, tafwid. Ini salaf. Kalau kholaf beda di langkah kedua. Al-kholaf. Ini langkah pertamanya sama, takwil ijmali. Yang kedua takwil tafsili.
bita'yini al-makna al-murad. Ini langkahnya. Jadi beda di langkah kedua aja. Langkah pertamanya sama, takwil ijmali. Jadi menyikapi ayat mutasyabih, Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Was-sama banainaha bi aidin. Yang zahir dari aidin itu apa? Bermakna tangan, anggota badan. Kalau diartikan tangan menyebabkan berarti Allah menyerupai makhluk, padahal itu bertentangan dengan nas yang qat'i laisa kamitslihi syai'. Sehingga nggak mungkin menghendaki mana itu. Makanya ulama dan khalaf dan salaf sepakat dalam langkah awal melakukan ta'wil ijmali. Apa ta'wil ijmali? Sarfuhu sarful mutasyabih anil makna dhahir. Jadi ayat-ayat mutasyabih itu harus dihilangkan dari makna dhahirnya, dipalingkan dari makna dhahir. Berarti aidin di sini bukan tangan, istawa bukan bersemayam, ainun bukan mata, usbu bukan jari-jari, sakun bukan betis, dan seterusnya. Ini. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman. Tidak boleh usbu ini makna zahirnya jari-jari. Nah, tapi tidak boleh itu dikehendaki itu. Dinafikan mana itu? Sarfuhu anil makna zahir. Harus dipalingkan dari makna zahir. Hatta antum menyebutkan usbu'aini tidak boleh antum gerakkan jari-jari antum ini. Kenapa? Isyarah kepada mana? Jari-jari akhirnya nanti tidak boleh. Salaf dan khalaf sepakat. Madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah ya cuma dua ini, tidak ada yang lain. Selain ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah cuma dua ini. Salaf, imma khalaf. Takwil ijmali, memalingkan lafat dohir itu dari makna dohirnya. Memalingkan lafat-lafat mutasyabih itu dari makna dohirnya. Yadun bukan makna tangan, istawa bukan bersemayam, dan seterusnya. Mereka sepakat salaf dan khalaf dalam langkah awal. Bedanya di langkah kedua. Salaf setelah menafikan makna tangan, setelah menafikan makna zahir, mereka tafwid. Terus apa? Kalau bukan makna tangan apa? Ya ada kemungkinan makna-makna lain. Apa? Allahu a'lam. Kita pasrahkan pada Allah. Allah tidak memerintahkan kita untuk mencari-cari tahu. Lu ngapain terus diturunkan ayat ini? Ya untuk ngetes. Orang kalau iman pada Allah, ya menerima gitu saja, dikasih ayat yang dia nggak paham maksudnya secara tafsil, taslim aja, terserah Allah. Ini sebagai ujian. Kalau imannya kuat, ya sudah amanna billah. Wa bima jaa anillah ala muradillah. Apa muradillah? Wallahu alam, terserah Allah sudah. Kalau orang imannya kuat, orang sok kritis, sok pinter, nggak bisa nyari-nyari ya. Sebagai ujian aja. Sebagai ujian. Ini madhabnya salaf. Jadi setelah menafikan makna zahir, tidak menentukan makna-makna yang lainnya. Jelas makna zahir itu bukan, makna tangan bukan. Loh apa? Ya maknanya itu kan banyak. Terus yang mana? Wallahu alam. Tidak tahu. Apa maknanya tidak tahu. Gitu. Nah, ini madhabnya salaf, tafwid. Kalau khalaf enggak. Setelah menafikan makna ijmali, takwil ijmali menafikan makna zahir, yadun bukan tangan, istawa bukan bersemayam. Lah terus apa khalaf? Ya nanti dulu. Yadun ini kan secara lughah maknanya banyak. Kemudian istawa secara lughah maknanya juga banyak. Lah kita teliti, kita ijtihad, mana kira-kira yang lebih pas untuk dinisbatkan pada Allah dari makna-makna yang ada itu, dengan bantuan dalil-dalil yang lain, tidak ngawur, bukan sesuai selera. Yadun ternyata bisa bermakna kuah, makanya tadi was-sama banaina bi aidin ay bi quwatin. Istawa bisa makna bersemayam, duduk, bertempat, berkedudukan ya. Nah, tapi bisa juga istawa itu menguasai, istaula. Seperti syair Arab yang sangat masyhur, syair Arab fusha, nah itu qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi saifin wa damin mihraqi. Itu qad istawa bishr, raja Bishr menguasai apa Irak, istawa 'alal Iraq, tanpa darah dan tanpa pedang. Masa Bishr satu orang menduduki kota Irak semuanya jadikan kursinya? Kota apa? Irak ini kan besar, negara besar. Masa satu orang duduk di atas Irak semuanya dijadikan kursinya? Tidak mungkin kan? Maka apa? Diartikan
istaula. Begitu juga Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bukan Allah itu bertempat atau berkedudukan, alamatnya, kediamannya di sana kalau kirim surat ada di aras, enggak. Allah enggak bertempat. Apa maksudnya istawa? Menguasai aras. Aras ini kan makhluk yang sangat besar. Lah aras saja dikuasai, apalagi bumi, apalagi penduduk bumi yang kecil, enggak kelihatan dilihat dari matahari. Nah itu. Nah, ini madhabnya Khalaf. Jadi Khalaf itu setelah takwil ijmali melakukan takwil tafsili. Apa takwil tafsili? Bitayyinil ma'nal murad, dengan menentukan makna yang kira-kira dikehendaki oleh Allah. Dari kedua madhab ini, mana yang lebih bagus sesuai situasi dan kondisi? Yang jelas madhabnya salaf aslam. Madhabnya salaf ini lebih selamat. Kenapa lebih selamat? Nggak sok tahu. Setelah menafikan mana dohir kenapa dinafikan? Iya jelas laisa kamitslihi syai'un kok. Ini ayat mutasyabih, mananya nggak jelas. Laisa kamitslihi syai'un sangat jelas, nggak ada kemungkinan. Ya yang nggak jelas kita tinggalkan. Dengan yang jelas sudah. Laisa kamitslihi syai'un berarti nggak mungkin kalau dimanai tangan. Itu. Kemudian apa? Wallahu alam. Lebih selamat. Orang ngomong wallahu alam lebih selamat daripada berusaha ijtihad mencari apa yang kira-kira dikehendaki. Lebih selamat. Salaf ini lebih selamat. Ini Khalaf ini ahkam, dikatakan madhabnya Khalaf ahkam, lebih kuat untuk bantai orang-orang yang sok pinter itu. Orang sok pinter, sok kritis itu kan diomongi wallahu alam gitu. Masa nurunkan ayat kita enggak tahu maknanya buat apa, ujian apa. Orang yang sok pinter-pinter, cerdas-cerdas itu enggak mau jawaban kayak gitu. Enggak semua orang bisa dijawab dengan wallahu a'lam, kecuali orang yang imannya kuat. Nah, maka diperlukan juga madhab khalaf. Jadi kita pakai yang salaf apa khalaf tergantung situasi dan kondisi. Kalau orang sok pinter-pinteran itu kita pakai yang madhabnya khalaf, karena lebih kuat untuk bantah mereka, untuk meyakinkan mereka. Salaf dulu di masa 300 pertama Hijri, ya, 300 tahun pertama orang-orangnya masih Masya Allah, tidak banyak pengaruh dari luar. Imannya masih bersih, hatinya masih bersih, tidak terpengaruh pemikiran-pemikiran aneh-aneh, sok-sok kritis itu tidak ada. Makanya salaf tidak perlu untuk takwil tafsili. Allah alam gitu aja lebih selamat dan masyarakat terjaga imannya dengan jawaban seperti itu. Tapi setelah itu Islam nyebar semakin kemana-mana, ke Eropa, kemana-mana. Banyak pemikiran-pemikiran barat, buku-buku filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, masuk ke negara-negara Arab secara bebas. Akhirnya orang-orang itu, masyarakat banyak baca buku-buku filsafat, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Akhirnya tidak mau dikasih Allah alam, Allah alaman. Perlu diimbangi. Nah, diimbangi. Akhirnya khalaf ini terpaksa, bukan merasa lebih pintar dari salaf. Salaf aja tidak melakukan takwil, apa itu lebih pintar? Tidak, kita tidak lebih pintar. Kita nggak merasa lebih pintar dari salaf. Tidak ada yang lebih pintar dari salaf. Cuman kita terpaksa melakukan ini demi membentengi, menjaga akidah masyarakat. Terpaksa khalaf melakukan ini. Bukan karena merasa lebih pintar dibanding salaf, enggak. Terpaksa. Tertuntut oleh keadaan. Tertuntut oleh keadaan untuk melakukan itu. Wadah ya. Nah, ini madhabnya salaf dan madhabnya khalaf. Madhabnya salaf dan madhabnya khalaf seperti ini. Berarti kalau madhabnya salaf diartikan apa, Aidin? Jangan diartikan. Loh, kalau ngaji tafsir ke masyarakat, ngapain ngajarkan yang model kayak gini ke masyarakat? Tidak ada tahu. Mereka wis tahu caranya wudhu dah. Masyarakat tidak tahu caranya wudhu, diajari tafsir. Ajari cebok dulu yang benar, baru tafsir. Masyarakat sih tidak bisa cebok kok. Kencing ke rodai truk. Habis itu selentik doa ya. Sholat ke masjid. Itu. Nggak ngerti cara cebok, diajari tafsir ayat mutasyabihat. Nggak ada. Udah ke masyarakat itu ngajar Safina, Risalah Jami'ah, Mukhtasar Latif, itu Sarah Hadis Jibril, itu pengajian ke masyarakat. Masyarakat aja pengajian tafsir diterangkan khilafnya qurra'nya, ini qira'ahnya ada model banyak seperti ini, kemudian fikihnya ini terjadi khilaf antara 4 madhab, kemudian tarjih, kemudian yang muktamad menurut saya, siapa yang nanya pendapat ente? Pengajian di masyarakat, di masjid, untuk masyarakat, untuk mahasiswa tidak masalah, atau untuk santri yang kelas tinggi mendalami syariah lebih dalam, terserah. Masyarakat di masjid cebok tidak bener, wudhu tidak bener, sikutnya banyak nggak basah kok, sholatnya banyak nggak bener, sujud kakinya diangkat,
Mampu berdiri langsung duduk. Ya. Banyak masyarakat tidak ngerti. Sholat berdiri mampu, dari rumahnya jalan kaki, naik motor. Masuk ke musola, masuk ke masjid jalan kaki. Sholat langsung duduk. Tidak bisa berdiri katanya. Kalau ada makan-makan berdiri, gabung. Lah ini ngapain bahas-bahas kayak gini? Nah, jadi kalau versi salaf, ayat-ayat mutasyabihat tidak bisa diartikan. Tidak bisa diartikan. Wassama banaina bi aidin. Mana yadun yang dohir jamaknya aidin, dohirnya mananya jamaknya yadun bermakna tangan. Tapi tidak mustahil bagi Allah. Kemudian ada kemungkinan mana lain, salaf tidak berani menentukan yang mana. Berarti bisa terjemah apa enggak? Tidak bisa terjemah. Jadi kalau pas pengajian wassama banaina bi aidin, lewati aja. Kalau terlanjur pengajiannya tafsir sama masyarakat, sebenarnya tidak perlu. Masyarakat dikasih yang hukum-hukum dohir aja, bukan dikasih tafsir. Ngapain mereka paham tafsir tapi bentuknya tidak benar? Atau ngaji tasawuf tingkat tinggi, nerangkan marotibul ikhlas. Mereka suruh sholat dulu, ikhlas dan ikhlas suruh sholat dulu. Yang penting sholat, banyak nggak sholat diajari ikhlas. Terus mereka sholatnya males, diajari ikhlas. Tambah tidak sholat, ikhlas, tidak ikhlas lebih dekat kepada ikob katanya. Ya. Ada marotibnya, orang yang sudah rajin sholat, ikhlasnya kurang, diajari ikhlas. Orang malas sholat, disemangati sholat dulu, tidak usah diajari marotibul ikhlas dulu. Kadon. Ya. Apalagi pengajian masyarakat, kitab akidah, Umul Barohin diajarkan masyarakat, hatta ke santri berat. Masyarakat diajari Umul Barohin, pengajian umum banyak di sebagian daerah. Kalau di daerah sini, alhamdulillah tidak ada. Di daerah-daerah luar sana banyak. Di Batam kayak gitu. Pengajian ke masyarakat Umul Barohin. Santri itu bulat, memahami Umul Barohin. Diajarkan ke masyarakat. Wudu tidak benar. Sholatnya banyak nggak benar. Diajari Umul Barohin. Atau tasawuf tingkat tinggi, namar ruh apalah. Katon bahas-bahas kayak gitu bersama. Atau bahas Nur Muhammad SAW yang sedetail. Sing ngomong nggak paham. Sing ngomong nggak paham. Apalagi masyarakat yang mendengarkan, yang mendengarkan tidak paham. Kayak MP3 muter kaset itu. Tidak usah terlalu tinggi. Nah, jadi ayat mutasyabih ini kalau kita ngikuti salaf tidak bisa diterjemah. Kalau mau nerjemah silahkan ikut kholaf, langsung tentukan makna sesuai yang dikehendaki kholaf. Ya biaitin apa diartikan kuat? Ya udah. Wassama banaina biaitin, langit kami bangun dengan kekuatan, jangan dengan tangan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang punya sifat Rahman menguasai arasy. Kalau ikut salaf jangan diterjemah. Kalau pengajian tafsir ke masyarakat nyampe ayat itu, enggak usah dimanai, lewati aja. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apa Kiai? Udah kita lewati. Apa Ustaz kita lewati? Itu kita nggak paham maknanya ini. Udah. Katakan begitu kalau kita ikut salaf. Kalau ingin nerjemah, nerangkan, pakai mazhabnya kholaf. Terjemahnya ya sesuai yang dijelaskan oleh kholaf. Apa istawa? Istaula. Ya menguasai berarti. Allah menguasai arasy. Beres. Jangan diartikan bersemayam. Kayak di Quran terjemah depak. Dan semua Quran, hampir semua Quran terjemah mengartikan istawa dengan bersemayam. Salah. Aidin diartikan tangan. Salah. Lunda, ya tangan kan dalam bahasa Indonesia juga bisa bermakna anggota badan. Bisa bermakna apa? Kekuatan. Iya apa enggak? Dalam bahasa Indonesia yadun tangan ini juga bisa diartikan kekuatan. Itu. Bersemayam juga bisa menguasai, tapi tidak boleh. Itu bukan madhabnya salaf, bukan madhabnya kholaf. Kalau madhabnya salaf tidak boleh diterjemah. Bukan berarti diartikan tangan, tapi maknanya kita pasrahkan pada Allah, tidak boleh. Dan ini banyak yang nggak setuju, omongan ini banyak yang setuju. Padahal sharih nasnya Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Imam Ghazali di kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam mengatakan kalau kita ikut madhabnya salaf ada beberapa konsekuensi. Di antaranya tidak boleh diterjemah ke bahasa apapun. Ayat-ayat mutasyabih itu udah iqra kama unzil. Baca seperti diturunkan oleh Allah. Jangan dijelas-jelaskan. Tidak bisa jelaskan. Tidak bisa disarai. Nakro kama unzil. Kita baca sebagaimana Allah menurunkan. Diturunkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Udah baca aja. Lu nggak dijelaskan, nggak usah, nggak bisa. Kalau kita pakai madhabnya salah. Apalagi diterjemah nggak boleh. Kata Imam Ghazali, Imam Ghazali mengatakan tidak boleh diterjemah kalau kita ikut salaf. Kalau ikut kholaf, ya itu dimanai tangannya udah cocok. Mereka tidak mengartikan tangan. Justru tangan itu dinafikan.
Itu. Istawa diartikan bersemayam. Ya enggak pas dengan madhabnya kholaf. Kholaf menafikan makna itu kok. Enggak, maksudnya bersemayam itu menguasai tangan, maksudnya kekuasaan iham ke masyarakat. Walaupun orang sebagian ngomong misalnya mengatakan yadun tangan maksudnya bukan tangan anggota badan tapi kekuatan. Kenapa? Langsung artikan kekuatan iham ke masyarakat. Masalah akidah kok buat iham. Ya. Undur nabi ainik. Ya Allah, pandanglah kami dengan diartikan mata. Tidak boleh. Tidak boleh diartikan mata. Kenapa? Salaf tidak boleh nerjemah. Jelas itu bukan matanya salaf. Kholaf langsung ditakwil tafsili. Makna mata itu justru yang dinafikan. Oh enggak, maksudnya mata ya perhatian dan yang lain. Iham, kenapa pakai iham? Gitu. Nah, ini banyak. Gitu. Seperti itu. Nah, ini kesimpulannya salaf dan kholaf. Jadi mana yang lebih kuat dari kedua pendapat ini ya sesuai situasi kondisi. Yang jelas kalau masyayikh Hadramut tetap kebanyakan mayoritasnya masih mempertahankan madhabnya salaf. Jadi hatta kholaf itu enggak terlalu dipakai madhabnya kholaf dalam memahami ayat mutasyabih kalau masyayikh Hadramut, tapi tetap mempertahankan yang madhab salaf. Kenapa? Lebih selamat dan paling masuk akal. Paling masuk akal, paling selamat dan paling masuk akal. Kenapa demikian? Iya, Habib At-Tabarrun sering menjelaskan masalah ini. Habib At-Tabarrun mengatakan, malah sering ke santri-santri bilang, udah, tidak usah aneh-aneh sudah, pakai salaf aman, enak juga kalau pakai salaf ya. Setiap ada ayat muntasabih yang jelas mana akhirnya enggak dikendaki, mana yang dikendaki apa, wallahu alam titik. Kalau kita kholaf sih susah mutolaah ke sana kemari ya. Enggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Harus melihat kalamnya ulama, neliti ini apa, nah, kesulitan. Kemudian juga apa, masih lebih kuat matanya salaf, karena begini kata Habib At-Tabarrun, sebagaimana beliau nukil kalamnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, al-mautin yahkum alaina, kita itu mau tidak mau akan dikendalikan oleh mautin, tempat tinggal kita, lingkungan kita itu mau tidak mau pasti terkendali oleh lingkungan. Mau tidak mau. Lingkungan ini mencakup tempat, waktu, orang-orang di sekitar kita, suasana di sekitar kita, itu lingkungan semuanya mautin itu. Al-mautinu yahkumu alaina. Kita semuanya mau tidak mau akan terkendali oleh lingkungan. Dikendalikan. Dalam hal apa dikendalikan? Dalam semuanya. Cara ngomong, cara berpikir, cara bersikap. Antum orang Jawa, tinggal di Madura sebulan, mau tidak mau omongan antum Jawa rasa Madura. Mau tidak mau, begitu juga yang Madura, tinggal di Jawa, hatta tidak mau ngomong Jawa, tanpa dia sadari, bahasa Maduranya rasa Jawa, logatnya berubah Jawa. Yang Jawa juga begitu berubah, logat Madura, walaupun dia tidak mau ngomong Madura, terpengaruh. Cara berpikirnya, cara bersikapnya, wataknya yang Madura jadi watak Jawa, yang Jawa jadi watak Madura, dan seterusnya. Terpengaruh lingkungan baik, lingkungan buruk, semua terpengaruh dalam cara bersikap, cara berpikir pun terpengaruh. Terpengaruh, tidak bisa. Nggak bisa. Nah, ini. Nah. Al-mautin yahkum alaina. Kita ini makhluk dan selalu berinteraksi dengan makhluk. Kita tidak pernah melihat Al-Khaliq. Pernah melihat Al-Khaliq? Nggak pernah melihat Al-Khaliq. Yang kita lihat makhluk, kita ini makhluk, dan yang kita lihat makhluk. Kita beriman pada Khaliq, tapi tidak pernah melihat pada Khaliq. Berarti kita ini lingkungannya lingkungan makhluk. Kita makhluk, hidup di lingkungan makhluk, yang kita lihat di sekitar kita semuanya makhluk. Nah, ayat-ayat mutasyabih ini membahas Al-Khaliq. Otomatis kalau ada makhluk mau bahas Al-Khaliq, dia akan pikirannya akan terbawa suasana makhluk. Kenapa? Suasana lingkungan mempengaruhi seseorang dalam cara berbicara, cara bersikap, cara berpikir, dalam semuanya. Sehingga makhluk yang selalu hidup berinteraksi dengan makhluk mau bahas ayat mutasyabih yang membahas Al-Khaliq, mau tidak mau pikirannya akan terbawa situasi makhluk. Akhirnya rawan menyerupakan Allah dengan makhluk. Pikirannya makhluk.
Hidupnya lingkungannya lingkungan makhluk. Gitu. Kita di dunia, yang kita lihat semuanya suasana dunia, di lingkungan dunia. Makanya kadang kita sering kebingungan memahami hadis-hadis atau ayat-ayat yang cerita tentang akhirat. Kenapa? Bukan lingkungan kita tidak pernah melihat surga, kita tidak pernah melihat neraka, tidak pernah melihat bidadari. Ya kan, keindahan surga tidak pernah kita lihat. Yang kita lihat wanita dunia, kemudian keindahan dunia dan semuanya. Sehingga bahasa-bahasa yang menjelaskan keindahan akhirat sering kita kesulitan memahami. Seperti misalnya apa? Allah menggambarkan keindahan bidadari. Saking glowingnya, ya kan? Sampai digambarkan kalau minum, air yang diminum kelihatan. Ya kan? Ini apa ini? Kalau kita memahami dengan bahasa kelihatan, ya apa? Jelek apa cantik itu? Jelek kan ya? Sumsumnya kelihatan, ya apa sumsumnya kelihatan, jelek semua kayak robot gitu, kelihatan kabel-kabelnya gitu ya. Nah, itu. Padahal itu maksudnya tidak begitu. Tapi kita kesulitan memahami. Pokok kalau orang tahu diri, pokok indah luar biasa tidak bisa digambarkan dengan keindahan dunia, gitu aja. Kalau antum berusaha memahami dengan keindahan dunia, ya jadinya jelek itu. Jadinya jelek. Nah, begitu. Kenapa? Al-mautin yahkum alaina. Jangankan antara kita al-khaliq dan apa kita makhluk dengan al-khaliq. Yang enggak ada kesamaan antara makhluk dengan khaliq. Belas enggak ada, 100% berbeda. Laisa kamitslihi syai'. Kita dengan Allah itu berbeda total. Berbeda total 100%. Mau memahami, ya bakal kesulitan. Kita mau menyamakan dengan apa? Kesulitan, enggak ada kesamaan. Kita dunia dengan akhirat ini masih sama-sama makhluk. Itu aja kesulitan, padahal masih banyak punya kesamaan sama-sama makhluk. Itu udah kesulitan kok. Kita yang biasa hidup di lingkungan dunia memahami akhirat kesulitan karena beda mautin. Walaupun punya kesamaan sama-sama makhluk, apalagi memahami Allah yang nggak ada kesamaan sama sekali. Jelas nggak ada kesamaan. Wes nggak usah jauh-jauh dunia akhirat. Sama-sama orang Jawa Timur, sama-sama orang Jawa Timur, sama-sama makan nasi, sukunya sama-sama suku Jawa, ya, semuanya sama, desanya sama, RT-nya sama, semuanya sama, bedakan tahun toh. Akan kesulitan memahami satu sama lain, omongan satu sama lain akan kesulitan. Nah, kalau tidak percaya, orang Pasuruan, Desa A, RT 2, RW 3 sama makan nasinya, sama suku Jawanya. Cuman yang satu hidup di tahun 2022, satunya hidup 500 tahun yang lalu, satunya hidup 500 tahun yang lalu. Berarti tahun berapa? Katakan 1500 ya, tahun 1500. Sekarang kita hidup di tahun 2000, selisih 500 tahun. Semuanya sama kan? Yang beda apanya? Tahunnya. Yang beda tahunnya. Semuanya sama. Semuanya sama. Sama suku Jawa, RT-nya, RW-nya, makanannya, semuanya sama. Sukunya sama. Cuma beda tahun. Ini sudah akan kesulitan satu sama lain. Yang di tahun 2000 kesulitan memahami yang 1500, yang 1500 akan kesulitan memahami yang 2000. Beda mautin. Mautin di sini hanya waktu, iya kan? Yang beda. Kalau nggak percaya, sekarang saya coba bikin omongan. Antum yang hidup di tahun 2000 langsung paham. Tapi coba sampaikan ke orang di tahun 500 tahun yang lalu, bakal kesulitan karena beda mautin. Misalnya saya ngomong, ada sebuah seminar ilmiah diadakan di gedung, misalnya gedung apa misalnya, gedung Hotel Dalwa misalnya, di auditorium Hotel Dalwa, misalnya begitu. Dihadiri oleh peserta 300 orang. Dihadiri oleh 300 orang.
dihadiri oleh 300 orang. Acara dimulai jam 11 siang. Suasana matahari di luar sangat panas, terik. Suasana di luar sangat panas. Sehingga peserta, jangan di hotel mesti ada AC-nya, misalnya di ruang kelas apa misalnya. Peserta kepanasan. 300 orang itu kepanasan. Karena kepanasan, akhirnya dinyalakan kipas sebanyak 5 unit. 5 buah kipas dinyalakan. 5 buah kipas dinyalakan. Suasana berangsur-angsur menjadi sejuk. Suasana berangsur-angsur menjadi sejuk. Peserta bisa fokus kembali. Di tengah-tengah penyampaian, pemateri berkomunikasi, berbicara dengan keluarganya yang ada di Madinah, sedang ziarah makam Rasulullah SAW. Berkomunikasi dan melihat gambarnya, berhadap-hadapan, melihat gambarnya, berbicara dengan keluarganya yang sedang ziarah Rasulullah SAW ada di Madinah. Omongan ini antum semuanya paham? Paham. Kenapa? Ini omongan tahun 2020, tahun 2000, dan antum hidup di tahun 2000. Paham? Orang 300 kepanasan, dinyalakan kipas angin 5 unit, suasana sejuk. Antum langsung bisa paham kenapa ada kipas yang gede itu, yang mengeluarkan air itu, dikasih air itu 5 orang untuk 300 orang cukup kan? Kipas yang gede itu kan, yang mengeluarkan angin itu, sejuk kan itu kan? Untuk 300 orang cukup, langsung paham antum. Langsung paham. Kemudian ketika dikatakan di tengah-tengah seminar, pemateri berkomunikasi, berbicara dan melihat gambar keluarganya yang sedang ada di Madinah, ziarah Rasulullah SAW. Langsung paham, artinya video call dengan keluarganya di Madinah. Langsung paham antum. Kenapa? Omongan anak saya sampaikan ke antum yang mautinnya sama dengan saya. Tapi coba omongan ini sampaikan ke orang yang hidup di Pasuruan, desa yang sama, RT RW yang sama, makanannya nasi, sukunya sama-sama Jawa. 500 tahun yang lalu. Orang 500 tahun lalu dihidupkan dari kuburannya, omongi dengan omongan ini. Ada yang paham, ada yang nggak paham. Ya apa enggak? Ada yang paham, ada yang nggak paham. Termasuk yang bingung, dia kipas itu. Orang 300. Kipasnya 5. Suasana panas. Kok bisa sejuk? Kipas 5 bisa menyejukkan orang 300. Kalau antum tidak bingung, kenapa? Antum sering melihat di lingkungan antum, di mautin antum ada kipas yang gede yang dikasih air itu. Sering. Tapi orang 500 tahun yang lalu apa pernah melihat kipas itu? Tidak pernah. Mereka pahamnya kipasnya ini. Kipas tradisional, kipasnya sate itu ya. Ini kipas ini. Masa kipas 5 ini bisa menyejukkan 300 orang? Tidak mungkin kan? Bingung kan akhirnya? Bingung. Kenapa kok bingung? Mautinnya beda. Ini satu yang bikin dia bingung. Yang kedua, yang bikin dia bingung ada di Pasuruan. Melakukan komunikasi, melihat wajahnya keluarga yang ada di Madinah, ziarah Rasulullah SAW. Antum biasa melihat HP, ada video call lingkungan antum. Dengar omongan kayak gini langsung paham hakikatnya yang dikendaki apa. Orang 500 tahun lalu tidak kenal HP, tidak kenal telepon, tidak kenal apa-apa kayak gitu. Bingung, apa ini? Kibarul Aulia ini sebenarnya ini ya. Yang materinya ini, Kibarul Aulia ini mungkin kutbul waqt mungkin ini ya. Bisa melihat orang yang ada di Madinah dari Pasuruan. Bisa berkomunikasi omong-omongan dengan orang di Madinah. Masya Allah ini. Kibarul Aulia ini. Bingung ya? Bingung. 2 poin ini bingung. Begitu juga ketika kita dijelaskan ayat-ayat yang bercerita tentang Allah was-samaa'a banaina bi'aidin ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ya kan? Inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Itu dan seterusnya. Fa innaka bi'ayunina. Ini semuanya kan ayat-ayat cerita Allah. Kita makhluk
Setiap hari interaksinya dengan makhluk, lingkungannya dengan makhluk, tidak pernah melihat Allah, tidak mengetahui hakikat Allah, disuruh memahami, ya jelas kebingungan. Mautinnya jelas-jelas beda. Ayat-ayat cerita tentang akhirat kita kebingungan, wajar. Kita tidak pernah melihat. Wajar bingung. Makhluk sesama Pasuruan semuanya sama, tahun aja beda, bingung tadi kok. Nah, ketika kondisi bingung, coba kita terapkan sekarang madhab salaf, madhab kholaf, dan madhabnya mujassimah. Ada madhab yang ketiga, madhabnya mujassimah, yang menyamakan Allah dengan jisim. Mujassimah ada yang sorih, ada yang ghairi sorih. Kalau yang sorih kufur, terang-terangan menyamakan Allah dengan makhluk, kufur. Ada yang ghairi sorih, ini bid'ah. Zaman sekarang Wahabi yang mewakili mujassimah ghairi sorih ini orang-orang Wahabi. Yadun diartikan tangan, istawa bersemayam, Allah ada di langit dan seterusnya itu ya. Nah, madhabnya Wahabi. Nah, mengartikan seperti itu. Yadun ya tangan. Lo tangannya apa? Berarti sama dengan makhluk? Enggak. Tangan tapi tidak sama seperti makhluk. Bersemayam lo berarti bertempat, sama kayak makhluk? Enggak. Bersemayam tapi tidak sama dengan makhluk. Nah, bulat omongan ini. Nah, coba kita praktekkan ke contoh seminar tadi. Madhab salaf, kita pakai kaidah ini, madhab salaf, madhab kholaf, madhabnya mujassimah. Kata salaf, ini orang yang Pasuruan hidup 500 tahun yang lalu, tapi mikir model salaf. Kipas 5, menyejukkan 300 orang. Bingung. Zahirnya orang hidup di tahun 500, kipas yang gede itu apa kipas sate? Kipas sate kan? Mana yang zahir kipasnya kipas sate? Salaf, takwil ijmali, enggak mungkin kalau kipas sate. Nanti kita kipas sate 5 buah, 5 unit bisa menunjukkan orang 300, enggak mungkin. Enggak masuk akal. Ya apa orang 300 disejukkan oleh kipas ini 5? Enggak masuk akal, enggak mungkin itu. Lah terus berarti apa salaf? Ya enggak tahu, yang jelas ada kipas di situ. Kipas apa, seperti apa hakikatnya Allah alam, enggak tahu. Terserah itu yang ngomong wis. Tak pasrahkan ke ente yang nanti cerita, coba tunjukkan gimana. Nah, ini orang Pasuruan hidup di 500 tahun yang lalu mikirnya pakai gaya salaf. Takwil ijmali kemudian tafwid. Coba kita nanti lihat kira-kira yang paling masuk akal itu yang mana. Sekarang kita pakai madhabnya kholaf. Madhab kholaf sama dengan salaf. Kipas ini dohirnya kipas sate, tapi tidak mungkin mana dohir, tidak masuk akal. Kipas sate bisa menyejukkan 300 orang, nggak mungkin. Dipikir model kayak apa sampai jukir balik, tidak mungkin. Itu, tidak mungkin menyejukkan 300. Berarti apa? Bukan kipas ini. Lah terus apa? Mungkin ini ada kipas. Ya kipas modelnya seperti kipas sate itu, tapi gede luar biasa. Panjangnya 20 meter, lebarnya 20 meter. Dipegang oleh orang di atas genteng, di atas loteng itu, digerakkan oleh banyak orang. Mungkin seperti itu, mungkin kira-kira ya. Kira-kira yang dikehendaki kipas seperti itu. Atau mungkin ada jin menjelma jadi kipas gede. Ya, mungkin ada jin menjelma jadi kipas gede, jumlahnya 5 sehingga menyejukkan orang. Kira-kira, namanya kira-kira ya kan. Salaf kan mengira-ngira kan. Setelah menafikan makna dhahir, kira-kira makna yang pas ini. Nah ini contohnya, lucu nggak? Lucu ya? Lucu padahal sama-sama makhluk. Yang lebih lucu lagi yang mujassimah, yang Wahabi. Ya Pak Wahabi, menetapkan makna dhahir, ya harus dimaknai dhahir, tidak boleh dibuang makna dhahir itu. Kalau itu membuang makna dhahir, berarti mu'attil ini. Menafikan ayat-ayat, sifat-sifat Allah dari maknanya. Menafikan sifat Allah berarti ini. Terus ya Pak? Berlakukan dohir, lo menyerupai makhluk, enggak sama kan? Dohir tapi enggak sama dengan makhluk. Madhabnya mujassimah. Berarti ya apa untuk kasus seminar tadi? Ya kipas nih, kipas sate ini. Kipas sate ini. Kok bisa nyejukkan 300 orang? Ya pokoknya gitu pokoknya. Gimana? Ya pokoknya gitu pokoknya. Tambah lucu lagi ya. Pokoknya toh. Enggak mau menafikan makna dohir. Pokoknya kipas sate ini. Kok bisa? Masuk akal tak? Menyejukkan 300 orang. Pokoknya gitu, enggak usah masuk akalan. Ya, pokoknya itu pokoknya ya. Lucu. Ini praktek ke sesama makhluk. Lucu semua. Yang enggak lucu yang mana? Yang salaf ya.
Ini Habib At-Tabarun gambarkan seperti makanya Habib At-Tabarun, ente pakai salaf aja wes, tidak ribet. Pakai matanya salaf menyikapi ayat mutasyabih. Madhab Hadramut seperti itu. Tapi ya kita tidak merendahkan ulama khalaf juga itu ijtihad, upaya terpaksa mereka melakukan itu, dan memang sebagian lingkungan perlu madhabnya khalaf itu diperlukan. Karena itu kita menghargai madhab salaf, madhab khalaf, kita condong kemana terserah, cuman kita sama-sama takzim kepada mereka ulama kibar, aulia yang berpendapat seperti itu. Nah, yang mujassimah ini yang jelas-jelas salah. Nah, ini menyikapi ayat mutasyabih. Insyaallah wadih ya. Insyaallah. Enggak apa-apa, ini panjang.